Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas overview tentang capaian pembelajaran yang keempat dari mata kuliah Psikologi Kerja dan Entrepreneurship. Nah, capaian pembelajaran yang keempat ini kita lalui dalam week ke-11, 12, dan 13. Jadi ada 3 week ya. Apa yang akan kalian capai? Setelah mengikuti 3 week tersebut, week 11, 12, 13, diharapkan kalian sebagai mahasiswa akan mampu menganalisis kasus. Ya, kasusnya ini baik pada sosok entrepreneur atau pada organisasi bisnis atau pada produk bisnis dianalisis dengan konsep-konsep psikologi entrepreneurship. Lalu apa yang akan kita bahas di dalam psikologi entrepreneurship? Nah, dalam week ke-11, minggu ke-11, kita akan mendiskusikan tentang faktor-faktor psikologis entrepreneur. Baik itu faktor demografis dari sosok entrepreneur, jenis kelamin, usia, latar belakang pendidikan, status pernikahan, dan hal-hal lain yang terkait dengan demografis sosok entrepreneur. Kemudian kita juga akan mendiskusikan tentang kompetensi sosok entrepreneur itu seperti apa, knowledge-nya seperti apa, skill-nya seperti apa. Dan kita juga akan membahas tentang kepribadian entrepreneur, aspek-aspek kepribadian dan orientasi-orientasi yang ada dalam diri entrepreneur itu seperti apa? Itu di week ke-11. Lalu minggu depannya di week ke-12 kita akan mendiskusikan tentang family business atau bisnis keluarga. Nah, di dalam bisnis keluarga kita akan mengkaji atau mendiskusikan tentang relasi dan konflik-konflik yang terjadi pada satu keluarga, dan itu bukan hanya keluarga tapi bisa berdampak pada bisnisnya karena ini adalah bisnis keluarga. Lalu kita juga akan membahas tentang otoritas dan kepemimpinan yang ada di dalam bisnis keluarga, serta perubahan dan suksesi atau pergantian kepemimpinan yang terjadi pada bisnis keluarga. Itu seperti apa faktor-faktor psikologis yang ada di dalamnya. Dan di week ke-13, teman-teman, kita akan membahas tentang psikologi konsumen. Di mana dalam week ini kita akan mendiskusikan tentang demografi konsumen itu seperti apa, persepsi konsumen itu seperti apa, motivasi konsumen itu seperti apa, bagaimana konsumen mengalami suatu proses belajar, sikapnya seperti apa, dan kepribadian konsumen itu seperti apa. Itu week ke-13. Nah, teman-teman, seperti pernah kami sampaikan di video tutorial overview yang pertama, itu kami sudah sampaikan bahwa kira-kira seminggu sebelum perkuliahan dimulai, kami akan mengupload materi-materi kami, baik itu video tutorial ataupun itu ada handout PDF, dan jika kami ada e-book juga akan kami sharingkan atau materi-materi lainnya, itu kira-kira seminggu sebelumnya akan kami upload di Ciputra e-learning. Silakan kalian pelajari baik-baik materi yang sudah kita upload di Ciputra e-learning itu kira-kira seminggu sebelumnya. Mengapa? Karena pada hari H, pada waktu perkuliahan kami akan mengawali dengan kuis, ya, dan kuisnya individu dilakukan secara online, dan nanti akan setiap minggunya baik week 11, 12, 13 ini akan ada kuis, dan kita akan rata-rata nilainya. Bobot penilaian dari kuis ini adalah 25%, teman-teman. Jadi pastikan kalian belajar dengan baik dan ikuti kuisnya juga kerjakan dengan baik. Lalu apa yang 75% lainnya? 75%-nya ini studi kasus, teman-teman. Jadi setelah kuis, setiap minggunya saya akan berikan kasus, lalu kita bisa diskusikan begitu ya, kasus-kasus tersebut, dan kalian bisa presentasikan, serta saya akan memberikan feedback dari hasil presentasi kalian itu, lalu mana yang akan dinilai gitu ya di dalam diskusi kelompok tentang kasus tersebut. Tidak semuanya teman-teman ternyata yang dinilai. Week 11, 12, 13, tidak semuanya saya nilai. Tapi kalian boleh memilih. Enak kan? Jadi dari week 11, 12, 13 ini silakan kalian pilih mana kasus yang kira-kira kalian paling mantap analisisnya. Ya, kalian diskusikan dengan kelompok kalian mana yang kalian paling mantap. Dan saya juga sudah memberikan feedback-nya kan di setiap minggu, sehingga kalian masih sempat merevisi. Jadi pilih salah satu kasus yang kalian paling mantap, direvisi, dikumpulkan di week terakhir, yaitu week 14. Nah, itu penilaian untuk studi kasus yang bobotnya 75%. Namun teman-teman, walaupun kalian bisa memilih kasusnya dan tugasnya ini kelompok, jangan santai-santai ya teman-teman. Ingat, walaupun tugas kelompok, ada yang namanya apa?
peer assessment, istilah yang tentu sudah sangat familiar, bukan? Nah, peer assessment ini kalian akan saling menilai satu dengan yang lain dalam anggota kelompok sehingga kelihatan siapa yang paling kontributif dan siapa yang kurang kontributif. Nah, tadi studi kasusnya kan bobotnya 75%, peer assessment-nya berapa bobotnya? Bobotnya adalah 25% dari tugas kelompok itu adalah peer assessment. Karena itu jangan santai-santai, jangan hanya ikut-ikutan free rider, tapi berkontribusi dengan baik. Oke teman-teman, demikian overview dari capaian pembelajaran yang keempat ini dan penilaian dari SAA 4-nya. Saya harapkan kalian benar-benar bisa persiapkan diri dengan baik, ya, pelajari materi seminggu sebelumnya dengan baik, kerjakan kuisnya dengan sebaik-baiknya, dan di dalam setiap tugas kelompok studi kasus berperanlah, berkontribusi sebaik mungkin, sehingga kalian benar-benar bisa mencapai untuk menganalisis kasus-kasus dengan konsep-konsep psikologi entrepreneurship. Demikian, selamat mempelajari. Terima kasih. Salam entrepreneur.